Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih. Sejarah singkat G20 sampai bergabungnya Indonesia. Tahun ini, 2022, Indonesia menjadi presidensi G20. Presidensi G20 adalah posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20. Dimulainya Indonesia menjadi tuan rumah melalui serah terima dalam konferensi tingkat tinggi di Roma, Italia pada Oktober 2021 lalu. Indonesia menerima tongkat tersebut dari Italia, sekaligus menjadi negara Asia kelima yang menjadi tuan rumah KTT G20 setelah Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia pun menyambut baik tugas dan tanggung jawab tersebut, terutama untuk menjawab pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Lalu, apa itu G20 dan bagaimana Indonesia bisa berada di dalamnya? Loka Historia akan membahas sejarah singkat G20 sampai bergabungnya Indonesia. Mari tonton sampai selesai. Sejarah berdiri dan pengertiannya. G20 merupakan singkatan dari Group of 20, terdiri dari 20 negara dengan perekonomian besar di dunia, ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi, G20 dinamakan The Group of 20 Finance Minister and Central Bank Governor, atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Sejarah pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi permasalahan krisis ekonomi 1998. Pertama kali dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G20 berlangsung di Berlin pada 15 dan 16 Desember 1999. Peran dan tujuan. Tujuan dibentuknya G20 untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Dalam setiap pergelarannya, G20 menyumbang sejumlah peran, khususnya bidang ekonomi. Salah satu peran G20 terbesar adalah dukungan dalam mengatasi krisis keuangan global pada 2008. G20 turut mengubah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi serta dalam skala sangat besar. Selain itu, G20 juga mendorong kebijakan pajak yang sehat. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS yang kemudian difinalisasi pada tahun 2015. Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan yurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Terbaru, G20 mencoba fokus agar bisa mencari solusi dan keluar dari kesulitan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Bergabungnya Indonesia. Presidensi G20 tahun 2022 jadi yang pertama bagi Indonesia. Indonesia telah bergabung menjadi anggota G20 sejak forum internasional tersebut dibentuk pada tahun 1999. Saat itu, Indonesia ada dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi 1997 sampai 1998 dan dinilai sebagai emerging economy.
yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia. Berangkat dari alasan itu, Indonesia hadir dalam G20 mewakili kelompok negara berkembang, kawasan Asia Tenggara, dan juga dunia Islam. Sebagai anggota G20, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih tentang awal perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain, terutama negara maju. Dengan demikian, mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional lewat forum ini. Siapa saja anggotanya? G20 sendiri terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Anggota-anggota G20 sebagai berikut: Australia, Argentina, Brazil, Kanada, Cina, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Rusia, Jepang, Meksiko, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. G20 tidak memiliki staf tetap. Kursi ketua dirotasi di antara anggota-anggotanya dan dipegang oleh Troika atau pimpinan yang beranggotakan 3 anggota, yakni ketua tahun berjalan, ketua tahun lalu, dan ketua tahun berikut. Sistem ini dipilih untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dan pengelolaan. Ketua tahun berjalan membuka sekretariat tidak tetap yang buka hanya selama masa tugasnya. Indonesia sendiri mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger pada tahun ini sebagai tuan rumah. Tema ini karena ingin mengajak seluruh dunia bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Lantas, bagaimana menurut kalian? Untuk membantu Loka Historia terus berkembang, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih.